saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya mengawali bulan keluarga ya dengan satu khotbah berjudul Pondasi Keluarga yang Kokoh. Pondasi keluarga yang kokoh. Dalam Yosua pasal 24 ayat 14-18, tapi ini panjang ayatnya ya. Kita baca saja yang menjadi inti dari renungan hari ini adalah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Silahkan dimatikan. Ya, ini adalah kata-kata Yosua di usia 110 tahun kepada orang Israel. Menjelang ajalnya, Yosua mengumpulkan orang Israel. Dan dia bilang kepada orang Israel, kamu selama ini sering tak setia. Kamu sekarang hidup di tanah Kanaan, ada banyak orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, orang-orang Amori, orang-orang Het. Mereka tidak menyembah Tuhan. Tapi aku menganjurkan supaya kamu tetap menyembah Tuhan. Jangan ikut-ikutan pada mereka. Tapi kemudian Yosua menutup dengan satu pernyataan yang kuat. Tapi tidak peduli kamu memperhatikan nasihatku atau tidak, kurang lebih gitu ya. Kalau aku, maka aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya saudara, umurnya sudah tua. Anak-anaknya kira-kira umur berapa? Ya, Yosuanya umur 110. Anaknya kira-kira umur berapa? 80, 70 tahun ya. Dan dia mewakili cucunya umur berapa? Dan dia bilang mewakili sebagai kepala keluarga, dia mewakili seluruh keluarganya. Aku dan seluruh keluargaku. Sudah kadang-kadang kita orang tua bilang, ya anak-anak sudah besar-besar lah ya. Nah saudara, selama kita masih hidup, kita adalah kepala keluarga meskipun anak-anak sudah besar. Dan saudara, penting bagi kita untuk paham pengaruh kita sebagai orang tua terhadap anak-anak bahkan yang sudah dewasa sekalipun tak dapat digantikan oleh apapun juga kalau kita sadar. Saudara, saya bicara soal keluarga, saya tuh bingung. Bingungnya apa? Fondasi keluarga yang kokoh. Yang menjadi kebingungan bagi saya adalah gini. Orang itu di zaman sekarang masih menghargai keluarga apa enggak? Ya, orang itu di zaman sekarang, saudara, meletakkan keluarga itu di urutan terakhir. Jadi buat apa punya fondasi yang kokoh? Nggak cocok ya pisah. Karena keluarga itu bukan prioritas, bukan satu hal yang penting dalam hidup. Saya berbicara dengan beberapa nona, ya, kamu tuh cita-citanya gimana, gini. Kalau keluarga, selalu jawabnya itu apa? Saya cari suami yang punya prospek dan smart. Saya kalau mau nikah, suami saya harus punya prospek dan smart. Nggak ada tuh yang jawab. Belum pernah saya mendapat jawaban dari seorang nona. Saya mau punya keluarga dengan suami yang mengasihi Tuhan. Kenapa begitu? Karena nilai-nilai keluarga itu sudah berubah. Ya, sekarang ini orang mikir soal nomor satu, uang. Uang. Dulu saudara, waktu saya baru pindah Cirebon, kalau saya diundang ke pengantin itu, anak perempuannya kadang-kadang lulusan SMA loh. Ya, masih muda-muda. Suaminya juga umurnya 20-an. Ya, mereka umur 20-an, masih muda-muda. Kenapa? Mereka dulu punya pandangan yang lebih fokus pada keluarga. Kalau sekarang, saudara-saudara, hampir tidak pernah saya memberkati pengantin di usia 20-an. Akhir 20-an oke, ada. 30-an lebih sering. Kenapa? Karena ditanya gini, belum punya uang.
Kalau sudah punya kerjaan, sudah stabil, sudah ini, sudah itu, semuanya berorientasi pada materi. Nanti baru menikah. Saudara tahu nggak? Orang Tiongkok sekarang banyak cari istri di Indonesia. Apa Tiongkok kurang perempuan? Enggak, saudara. Anak-anak pemuda-pemuda Tiongkok itu cari istri di Indonesia dari desa-desa. Dari desa-desa. Kenapa? Kalau ditanya, gadis-gadis Tiongkok sekarang terlalu banyak tuntutan katanya. Terlalu banyak tuntutan. Kalau cari pasangan dari Indonesia masih mau merawat suami katanya. Saudara, ini apa ya alasannya? Ya bagi saudara mungkin egois juga suaminya, tapi jelas ada pergeseran budaya, ya, peran perempuan. Dan kalau perempuan sudah tidak lagi memperhatikan keluarga, maka keluarga terabaikan, disisihkan. Kalaupun menikah, nama punya anak itu sudah biasa. Dulu di Tiongkok kalau punya anak 2 dihukum. Sekarang disuruh punya anak 3 juga mereka milih tidak punya anak. Sudah tahu, penduduk Tiongkok itu berkurang sekarang. Kurangnya tidak sedikit. Dulu mencapai 1,5 miliar. Sekarang tinggal 1,3 miliar. Sama pemerintah dorong-dorong suruh punya anak, mereka bilang enggak punya anak. Kenapa? Enggak enak punya anak, capek. Saudara-saudara, ini kan bayang-bayang yang terjadi di seluruh dunia, bahwa keluarga itu bikin ribet. Enak, ya kawin enggak apa-apalah, tapi dewek-dewek ya. Kamu punya uang, aku punya uang, semuanya pokoknya begitu. Orientasinya uang. Dan dalam keadaan begini, saya bilang kalau saya bicara soal fondasi keluarga yang kokoh, buang waktu. Karena apa? Nggak dirungokno. Ya, nggak butuh, nggak cocok ya pisah. Selesai. Nggak cocok ya pisah. Atau hidup sendiri-sendiri. Ya, aman, damai, tentram, tapi dingin dan gersang. Saudara-saudara, tapi itu bukan rencana Tuhan. Orang yang mengabaikan keluarga, masa tuanya menderita. Nggak punya masa depan. Saya tuh punya teman-teman, sudah pada tuanya. Dulu saya diajak ke grup WA-nya. Saya ikut, tapi lama-lama saya bosan lah, saya keluar. Kenapa? Yang diposting itu adalah anak, sering kali itu yang diposting itu adalah anak nganter orang tuanya ke panti jompo. Saya kan bingung. Ini wong tua-tua posting anak ngirim orang tuanya ke panti jompo. Postingan gini ini berguna buat orang tua atau bagi anak sih? Bagi saya, ini bagi anak supaya tidak berlaku begitu pada orang tuanya. Ini diposting di antara orang tua. Jadi saya tanya sama mereka, loh. Setiap kali postingnya gini, kamu diperlakukan gitu tak sama anak-anakmu? Saya bilang gitu. Kamu diperlakukan gitu tak sama anak-anakmu? Dan jangan lupa, anakmu itu produknya kamu. Kamu yang bikin anakmu menjadi seperti itu. Kenapa? Mengabaikan keluarga. Saya duduk di ruang tunggu rumah sakit karena saya pasien. Di samping saya ada ibu jompo di kursi roda. Kita ngobrol-ngobrol. Dia tahu saya dokter sakit apa? Ya ini, kontrol ini. Terus, lah ibu, ya saya kaget ini kontrol ini. Di rumah, ini diantar siapa bu? Ibu tinggal di mana? Anaknya berapa? Dia bilang, saya tinggal sendiri katanya. Loh, kenapa gitu? Daripada saya dibentak-bentak anak katanya. Saudara-saudara, anak-anak tidak menghargai orang tua itu produk kita. Produk kita. Jangan marah. Kalau anak-anak bentak-bentak saudara, itu produk kita. Karena kitalah yang membuat mereka begitu. Kenapa? Keluarga dijadikan nomor berapa? Keluarga tidak diperhatikan. Keluarga tidak diperhatikan. Jadi kalau saudara merasa aku dibentak-bentak anak-anak ini kurang-kurang ngajar ya. Saya bilang sama teman saya gini, itu kan produknya kamu. Kamu yang buat mereka seperti itu. Tapi kita bisa rubah sekarang. Jadikan keluarga sebagai prioritas. Saya sudah janda, masih punya keluarga.
warga, kecuali sebatang kara. Saya sudah duda sih, masih punya keluarga, kecuali sebatang kara. Mari belajar, saudara-saudara. Rubah. Kalau orang tua berubah dengan benar, masih rambutnya sudah putih kayak gini, anak-anaknya juga akan berubah dengan benar. Mari kita belajar. Keluarga itu nomor 1. Prioritas. Dulu mama saya ngomongi saya itu gini, John katanya, yang penting kamu lulus dulu jadi dokter, nanti cari istri itu gampang. Kalau kamu dokter, cewek-cewek mau sama kamu. Saya tidak sependapat sama ibu saya. Saya tidak sependapat sama ibu saya. Saya bilang keluarga itu penting. Saya dapat ini, istri saya sekarang ini, sebelum saya jadi dokter. Waktu saya tidak ada harapan tuh lulus jadi dokter malah. Waktu itu STKM kan, wah, stuck. Ya mau sama saya. Saya pikir gini, lebih baik saya punya dia daripada jadi dokter. Nggak jadi dokter nggak apa-apa, asal. Iya, kalau saya begitu. Nggak jadi dokter nggak apa-apa. Asal bojoku Eli. Bukan yang lain. Jadi mama saya waktu lihat saya bawa Eli, lah John, arek si cilik gitu. Ya biar betul-betul mengasihi aku. Kan kakeknya 7 tahun. Kalau saya umur 25, dia kan baru 18. Anak umur 18 sekarang kayak ini loh, saudara. Iya. Kamu berapa? Oh kirain anaknya itu tuh. Anaknya Ikin tuh. Saudara. Iya betul, kamu umur 18 ya? Kayak itu, saudara. Wani-wani umur 18 pacaran, anak dulu. Saudara, yang saya mau katakan gini, keluarga itu prioritas. Saya tidak nyuruh saudara pacaran di usia muda, tapi keluarga itu harus jadi prioritas. Kalau saudara ada orang tua, ya, pikirkan dengan sungguh-sungguh siapa pasangan anakmu. Doakan dengan sungguh-sungguh. Ini harus jadi prioritas, harus jadi fokus. Jangan sebagai orang tua kita bilang, yang penting cari uang dulu ya. Saudara, kalau uang jadi prioritas, nyesel nantinya. Saudara akan menyesal seumur hidup. Ya. Anak-anak yang demikian tidak menghargai orang tuanya kalau orang tuanya miskin. Orang tuanya dibentak-bentak. Orang tuanya dibentak-bentak. Karena dia fokus pada duit. Alah papa. Karena dihina orang tuanya. Saudara-saudara, fondasi keluarga yang kokoh. Kalau keluarga saudara kokoh, semuanya akan baik-baik saja. Masa depanmu sebagai orang tua baik. Masa depan anak-anakmu juga baik-baik saja. Yosua berkata, tapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Ya, saudara. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Yosua mengatakan, keluarga yang kokoh perlu beribadah. Ibadah harus diutamakan. Saudara, ibadah. Yang penting mana ibadah sama sekolah? Orang sekarang penting sekolah. Pilihan yang salah. Gelar bisa dicapai di usia berapapun juga. Karakter yang baik hanya bisa dibentuk di usia dini. Adik saya, saudara, papa saya itu tidak bisa nyekolahkan. Papa saya itu anaknya banyak, orang Cina dulu, tapi orang Jawa mungkin sama. Sudah yang laki aja lah, yang perempuan sudahlah. Ya, tidak bisa nyekolahkan. Ya, kawin. Tapi saudara-saudara, dia sekarang adalah S2 mau S3.
Gelar bisa dicapai kapanpun. Gelar bisa dicapai kapanpun. Tapi karakter yang baik hanya bisa di usia muda. Caranya gimana? Ibadah. Ibadah. Ya. Slide. Tadi, keluarga yang kokoh mendasarkan fondasi kerohanian dengan benar. Keluarga Yosia contohnya. Ya, mereka beribadah. Mereka mendasarkan kehidupan keluarganya dengan ibadah. Meskipun bangsanya tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, matikan. Saudara, penting bagi kita untuk beribadah. Untuk masa depan anak-anak kita. Ya, untuk masa depan anak-anak kita. Nah, saya tidak akan panjang di sini. Tadi pagi saya terlalu panjang di sini, tapi saudara bisa lihat di YouTube tadi pagi. Ya, tadi pagi saya banyak bicara di sini. Ya, jadi yang pertama ibadah. Ibadah. Bentar saya cerita dulu. Banyak orang tua tuh kualik pikirannya, saudara. Saya dulu punya SD itu punya sahabat. Saya kelayapan kemana-mana, enggak pernah ditegur sama bapaknya. Bapak saya nanya, John kamu kemana? Tapi teman ini kelayapan sama saya ke kelenteng, yang paling sering ke kelenteng, lihat wayang potehi. Ya, pernah sampai sore nggak pulang, papa saya bingung, dia nggak ditanya sama orang tuanya. Ya, tapi satu kali saya ajak dia ke gereja. Dia kan ke gereja mesti mandi, pakai pakaian bersih. Biasanya ke kelayapan sama saya pakaiannya seadanya toh. Nah, pakai pakaian bersih, papanya tanya, Hok, lu mau kemana? Mau ke gereja apa? Katanya. Jawab papanya gini, jangan gereja aja, belajar coba. Padahal seumur-umur belum pernah ke gereja. Seumur-umur gak pernah saya ajak gereja. Satu kalinya ke gereja, ke kelenteng dibiarin, ke kuburan dibiarin. Terus pokoknya kemana-mana dibiarin. Sekali-sekalinya ke gereja diomeli. Jangan gereja aja coba. Belajar, kata gitu. Padahal ke gereja cuma sekali. Oh saudara, saya tidak mengerti jalan pikiran orang dunia. Tapi saudara adalah orang-orang yang rohani. Beribadahlah. Keluargamu baik-baik saja. Kalau keluargamu sekarang ini tidak baik, beribadahlah. Ambil keputusan, beribadah. Ya saudara, memang keluarga ibadah itu tidak mudah. Ya, slide berikutnya. Ada banyak tantangan untuk beribadah. Terutama kalau gereja enggak, slide. Tapi kalau ibadah bersama keluarga, itu banyak tantangannya. Malas lah, repot lah. Tapi keluarga yang kokoh berjuang untuk mengatasinya bersama-sama. Ibadah bukan hanya berguna untuk masa sekarang, tapi juga untuk mempersiapkan kehidupan masa mendatang dalam kegagalan. Matikan. Saudara nggak mau kalau tua dibentak-bentak anak, ibadah dari sejak kecil bersama mereka. Atau karena kita bicara hari ini, ibadah mulai hari ini dengan mereka. Ya, saudara nggak mau dibuang ke rumah jompo sama anak, ibadah. Ibadah. Merubah kehidupan kita untuk masa ini, untuk masa depan, dan kekekalan. Ya, saya masih punya masa depan, saudara, meskipun sudah tidak panjang lagi. Tapi masih ada. Beribadah. Saya ada bersama dengan anak saya, Jerry sama Jessica. Kadang kita beribadah berempat, kan 2 keluarga. Kadang kita beribadah 4, tapi pasti ibadah keluarga. Dia sama Jessica, saya sama istri saya. Yang hebat anak 2 itu apa? Kita habis ibadah keluarga berempat, amin. Saya enak tempat tidur, mereka 2 ibadah lagi di kamar. Di kamarnya sendiri mereka beribadah lagi. Ibadah keluarga itu penting, saudara. Harus diadakan waktu. Ya, harus diadakan waktu. Itu akan berguna bagi kehidupan selama-lamanya. Sudah, saya tidak panjang di sini.
lanjut. Saya tidak cerita tentang James Hudson Taylor, saya akan punya cerita yang lain. Setelah ibadah tanpa iman kan tidak ada gunanya. Jadi penting, kalau kita beribadah, kita memberikan teladan iman kepada keluarga. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3-5 dituliskan demikian. 2 Timotius pasal 1 ayat 3-5. Aku mengucap syukur kepada Allah, atau ayat yang kelima aja. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Unike. Dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Timotius punya iman. Sebab iman itu berasal dari teladan nenek dan ibunya. Saudara, ada banyak krisis keluarga yang akan membuktikan kita beriman atau tidak di hadapan anak-anak kita. Ya, kapan kita bisa menteladankan iman? Dalam krisis keluarga. Tadi ibadah keluarga. Sekarang teladan imannya apa? Iman, saudara-saudara. Iman bahwa Tuhan menolong, iman bahwa Tuhan mendengar doa. Iman bahwa kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Enggak panik. Enggak panik. Enggak cari utangan sana sini. Iman. Lakukan yang bisa kau lakukan. Berdoa dengan iman. Tuhan tolong. Anak-anakmu akan melihat. Dan ini adalah teladan iman. Timotius mempelajarinya dari nenek dan ibunya. Sebab apa? Ibunya itu menikah dengan orang bukan Yahudi. Ya, tapi teladan iman itu membekas dalam diri Timotius. Ditiru oleh Timotius. Orang tua yang memecahkan masalah kehidupannya dengan iman akan diikuti anak-anaknya menjadi orang yang beriman. Bagaimana memecahkan masalah kehidupan dengan iman? Ya doa. Ya doa. Doa itu kan dibuktikan, iman itu dibuktikan dengan doa toh. Doa yang dijawab. Orang bilang, beriman, tapi nggak pernah doa, nggak beriman. Ya, doa itu kaitannya, iman itu kaitannya dengan doa. Ya, orang tua yang berdoa, anak-anaknya akan beriman. Sebab apa? Anak-anaknya akan melihat, papaku berdoa, mamaku berdoa, Tuhan jawab. Percaya. Slide berikutnya. Ini cerita. Terus. Susanna Wesley. Susanna Wesley itu ART. Suaminya mati. Ditinggali 19 anak. Setiap hari dengan iman dia mendoakan ke-19 anaknya satu persatu. Disebut namanya. Anak pertama yang namanya Shirley. Tuhan, saya berdoa buat Shirley untuk masa depan. Bla 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 bla. Anak keduanya namanya Elia. Tuhan, saya berdoa sekarang ini buat Elia. Bla 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 bla. Anak ketiganya nama Himawan. Ini Himawan, Tuhan engkau tahu. Terus. Setiap hari ke-19 anaknya didoakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anaknya menjadi orang-orang yang hebat. 2 di antaranya menjadi orang yang sangat berpengaruh sampai hari ini. John and Charles Wesley. Matikan slide-nya. Ya saudara-saudara, ini orang miskin. ART menghidupi 19 anak. Tapi dia tetap punya waktu untuk berdoa. Anak-anaknya melihat mamanya berdoa. Menyebut namanya masing-masing. Ada nyanyian di sini ya. Di doa ibuku namaku disebut. Saudara kalau doa nyebut nama anaknya enggak? Atau saudara doanya, Tuhan tolong anak-anakku titik. Anak sing di kata Tuhan. Doa saudara. Kalau saudara janda sudah punya anak-anak itu doakan mereka satu persatu. Sebut namanya. Anak yang sudah sesat, doakan. Saudara,
Dari Susanna Wesley ini lahir orang-orang yang hebat. John Wesley, pengaruhnya sampai 100 tahun kemudian masih terasa. Bukan cuma di Inggris, di dunia. Di dunia. Di tengah kejayaan Inggris di bawah pimpinan Ratu Victoria. Ya, norma-norma kehidupan yang diajarkan oleh John Wesley itu menjadi pegangan bagi mereka. Dan yang hebat bagi John Wesley adalah penghasilannya dulu tahun 1700 itu puluhan ribu pound sterling. Kalau itu dikurskan zaman sekarang, itu berarti jutaan pound sterling. Jutaan pound sterling. Penghasilannya. Yang hebat apa? Bukan penghasilannya. Waktu mati, warisannya cuma 1 sendok perak. Waktu John Wesley mati, dia cuma mewariskan 1 sendok perak. Uangnya dikemanain? Uangnya buat bantu orang-orang miskin. Uangnya selalu buat bantu orang-orang miskin. Berasal dari ibu yang punya hati. Dilahirkan seorang anak yang punya hati. Untuk orang yang menderita. Orang miskin yang punya hati mengasihi. Anaknya menjadi orang kaya. Dipakai Tuhan yang punya hati untuk orang-orang miskin. Untungnya dia tidak punya istri kali ya. Jadi dia bantu orang-orang miskin baik di Amerika maupun di Inggris. Dengan penghasilan begitu besar. Dia cuma menyisakan 1 sendok perak untuk dia makan. Untuk makan. Jadi kalau makan dia pakai sendok perak. Ya 1 itu aja dipakai terus-terusan. Saudara, itu luar biasa. Saya bilang ini orang luar biasa. Adiknya bernama Charles. Kalau dia adalah seorang komposer yang luar biasa. Di gereja maupun bukan. Salah satu lagu yang sampai 200 tahun kemudian kita nyanyikan. Kalau saudara nyanyikan, kita sorga bergema. Itu Charles Wesley. Ya, ada banyak lagu lainnya. Tapi kayaknya di Indonesia kurang dinyanyikan. Ya, apalagi dengan cara-cara ibadah kita. Saudara, orang dunia memandang itu sampah. Tapi sampah beriman itu lebih berharga dari segala-galanya. Dia adalah permata di tangan Tuhan. Jadi, saudara, anakmu umur berapa? Tak tahu saya. Tapi mulai sekarang, beri teladan iman pada anak-anakmu. Berdoa. Beri teladan iman. Berdoa. Dalam krisis, nomor 1 berdoa. Sakit, berdoa. Pokoknya doa itu memberikan teladan iman kepada anak-anak. Anak umur berapapun. Sebut nama anak-anakmu. Ya. 1, 2. Berikan teladan iman. Keluarga yang beribadah. Orang tua yang memberikan teladan iman. Slide berikutnya. Simon Kirena. Pentingnya warisan iman. Markus pasal 15 ayat 21, Roma pasal 16 ayat 13. Simon Kirena itu, ayatnya dulu aja lah. Tolong ayatnya. Markus pasal 15. Simon Kirene itu, ya, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Simon itu berasal dari Negro, dari Afrika. Pada waktu Tuhan Yesus mikul salib, ada Simon dipegang, Simon suruh mikul salibnya Tuhan Yesus. Di luar kemauannya dia. Tapi Simon adalah orang yang pikul salib. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Roma pasal 16 ayat 13. Alexander dan Rufus. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam juga kepada ibunya, yang bagiku, kata Rasul Paulus, dia adalah ibu. Ya, slide-nya matikan. Saudara, slide-nya itu matikan. Jadi, pikul salib, saudara.
pikul salib. Mau wariskan iman. Kalau berdoa, kita mengajarkan iman. Ya, doa itu anak kunci untuk buka pintu sorga. Tapi iman memutar kunci itu sehingga berkat keluar. Doa dikabulkan. Teladan. Tapi Simon Kirina memberikan warisan iman. Dengan cara apa? Pikul salib. Pikul salib. Orang gak mau pikul salib. Tapi orang harus pikul salib, saudara. Tuhan Yesus bilang, kalau orang mengikut aku, dia harus pikul salib. Dan hasilnya, warisan iman, anak-anaknya, ya, Rufus, itu dikenal dalam jemaat sebagai orang pilihan. Jabatannya apa saya nggak tahu ya. Tapi selalu ditelepon Rufus, Alexander, orang pilihan. Bahkan Rasul Paulus bilang, ibunya adalah juga ibu bagiku. Orang yang luar biasa. Berasal dari seorang bapak yang mau pikul salib, seorang suami yang mau pikul salib. Saudara, kalau saudara pikul salib, jangan, mengapa Tuhan? Kurang apa saya ini? Kurang mengerti, kata Tuhan. Kalau saudara bilang sama Tuhan tengah penderitaan, kayak itu kurang apa? Saya bilang, Tuhan jawabnya, kamu itu kurang mengerti. Harusnya apa? Pada waktu pikul salib, tanyanya, Tuhan, rencanamu apa? Aku pikul salib ini, rencanamu apa? Aku mau ikuti. Supaya rencana Tuhan terwujud. Kalau saudara tanya mengapa? Waduh, saudara, sampai kapanpun kayaknya Tuhan akan kasih tahu kepada saudara. Ayub pun Tuhan tidak jawab. Pada waktu Ayub tanya mengapa? Ada rencana Tuhan. Pikul salib supaya rencana Tuhan terwujud. Ada satu cerita. Kalau tadi orang luar negeri, sekarang wong Jawa. Jenenge Kasrun. Betul mah? Kasrun. Kasrun bukan orang yang banyak pendidikannya tinggi, saudara. Tapi dia datang ke desa Ngoro untuk memenangkan jiwa. Pikul salib. Dia menjahit pakaian. Pikul salib. Untuk makan kadang kurang. Orang desa itu, saudara, di Jawa Timur itu, atau di sini tahu nggak daun beluntas? Daun beluntas jadikan pagar di Jawa Timur. Dia itu ramban daun beluntas di tonggo-tonggonya, diputih, masih muda, dibikin itu loh. Apa mas yang pakai kelapa itu namanya? Bikin urap. Pikul salib untuk memenangkan jiwa. Pikul salib untuk Tuhan. Tapi ini jangan dipandang enteng orang ini, saudara. Iya. Ada seorang kaya di desa Ngoro itu yang bilang gini, kasih satu pavilion rumahnya ya. Itu ambilan dibikin gereja katanya. Rumahnya gubuk. Tapi dia diberi satu pavilion untuk gereja. Sampai sekarang itu menjadi gereja. Bagaimana anak-anaknya? Anak-anaknya baik-baik semua. Pikul salib. Jangan anggap enteng, saudara, orang desa. Dia datang ke desa, pendeta kecil, tapi betul orang yang pikul salib. Kokonya juga pendeta di Subiu, diundang ke Ngoro. Pendeta desa. Ketemu bojoku si Cili, betul ya? Pak Suroso ya? Pak Roso, ketemu istri saya masih kecil. Oh Eli, katanya. Kamu nanti nikah sama pendeta aja ya. Moh, katanya. Moh, katanya. Oh jangan dianggap enteng, saudara. Nubuat dari seorang pendeta desa yang kelihatan tidak berpendidikan. Yang datang sama dia mahasiswa kedokteran. Pacar pertamanya mahasiswa kedokteran. Aku pacar keberapa? Nah, mau. Nah, ini saya padahal dia dapat dokter yang salah jurusan, mesti jadi pendeta toh.
kapok. Sekarang istri pendeta, saudara. Jangan anggap enteng perkataan seorang hamba Tuhan yang mau pikul salib. Kalau saudara mau mewariskan iman kepada anak-anakmu, pikul salib. Dalam kesusahan, jangan marah, jangan protes, jangan komplain pada Tuhan. Tapi bilang, Tuhan, rencanamu apa? Aku mau ikut. Aku mau ikut. Rencanamu apa? Tuhan punya rencana. Ada lagu ya? Apa? Ku tak akan menyerah ya. Pada apapun juga. Karena Tuhan punya rencana. Jadi, wariskan iman. Pikul salib. Orang yang mau pikul salib, dia tidak pernah ngomel sama Tuhan. Dia tetap percaya. Dia tidak komplain pada Tuhan. Dia percaya. Dan anak-anaknya melihat. Mereka pun percaya. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang hidup di dalam Tuhan. Ya, karir boleh hebat, tapi tetap harus hidup di dalam Tuhan. Ya. Bukan berarti kalau kita keluarga yang kokoh karirnya diabaikan. Tidak, saudara. Karir tetap hebat. Tapi di dalam Tuhan. Saya ulangi lagi. Orang tua yang mengabaikan fondasi keluarga karena yang benar, karena keluarga ditaruh di prioritas keberapa, akan menyesal di hari tuanya. Tapi orang yang sudah tua pun kalau sekarang berpaling menempatkan keluarga di tempatnya yang benar, fondasinya kokoh dalam Tuhan, dia akan menuai hasilnya. Kehidupan yang baik-baik saja. Mungkin saudara sudah duda, mungkin saudara sudah janda, anak saudara sudah jadi mu'alaf, aku tidak tahulah. Tapi kalau saudara berpaling kepada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Tuhan menjamah, Tuhan bekerja. Saudara, mari bangun keluargamu di atas dasar yang benar. Bangun keluargamu di atas dasar yang benar. Belum terlambat. Meskipun sudah janda, meskipun sudah duda, apalagi kalau masih punya suami atau istri. Tidak terlambat. Anak-anakku sudah mu'alaf semua. Tidak terlambat untuk bertindak hari ini. Mari belajar. Dalam bulan keluarga ini dan seterusnya, ingat, tidak ada gunanya kalau keluarga bukan prioritas. Tapi akan menjadi berkat besar bagi saudara. Kalau saudara mulai hari ini memprioritaskan keluarga, fondasi kehidupan keluarga saudara benar, bergerak maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya